Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini kita semua di tempat ini berkumpul. Kita mau memuji memuliakan Tuhan. Kita mau menaikkan doa dan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudari semua, kita siapkan hati kita. Kita mau mulai ibadah ini. Kita naikkan pujian Kau tetap Allah. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Pencipta segala
ini Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melakukan perkara heran di tengah jemaat-Mu pada saat ini Tuhan Yesus. Dan biarlah saat ini Tuhan setiap kami yang ada di tempat ini bersatu hati. Sebelum ibadah kami dimulai Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati. Setiap roh jahat, roh setan, roh iblis, roh penghalang ibadah dan doa, setiap kuasa kegelapan yang bekerja yang bukan daripada Tuhan di tempat ini, setiap roh kegelapan apapun bentuknya, kami bersatu hati. Kami ikat, tolak, teging, hancur, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus suci kuduskan setiap kami. Darah Yesus membasuh tempat ini. Kuasa Tuhan bekerja, memulihkan, melawat setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami. Dan biarlah Tuhan saat ini setiap jemaat-Mu yang juga mau hadir ke tempat ini Tuhan, yang belum ditibakan, Kau tibakan dengan selamat. Dan kami siap memuji memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Silakan duduk. Masih tetap memuji memuliakan Tuhan, kita mau naikkan pujian berbahagia. Kau
baik kembali kami datang di hadirat-Mu. Kami memuji, memuliakan nama-Mu, sebab Engkau besar dalam setiap kehidupan kami. Dan tiba saatnya kami mau belajar kami dalam firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Kau berbicara atas setiap kami. Engkau ungkapkan isi hati-Mu atas setiap kami, sehingga kami beroleh pengetahuan. Tidak hanya sekedar kami dapat mengetahui firman-Mu dan kami mampu melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita mau sama-sama belajar, dan Bapak Gembala kemarin meminta saya untuk kita sama-sama boleh belajar tentang homiletika. Nah, di sini kita belajar homiletika itu. Apa sih homiletika itu? Dan di bawahnya itu ada khotbah ekspositori. Apa juga khotbah ekspositori? Mari kita belajar bersama-sama. Lanjut. Jadi Bapak Ibu Saudara, homiletika itu berasal dari kata Yunani yaitu homilia, yang mempunyai arti dasar adalah perundingan, penguraian atau khotbah. Dan secara singkat kita belajar pada malam hari, homiletika itu adalah seni berkhotbah atau ilmu tentang berkhotbah. Nanti untuk kedepannya mungkin Bapak Gembala juga nanti akan membuka juga kelas hermeneutik. Hermeneutik itu apa? Ilmu tafsir. Nanti kita sama-sama belajar bagaimana pengertian, misalnya pengertian kata gembala itu dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bagaimana kita perkembangannya nanti perbandingan dengan Alkitab yang dipakai pada umumnya, misalnya New NIV atau misalnya nanti ada KJV atau King James Version. Nah, di sini kita belajar bahwa homiletika itu pada dasarnya adalah ilmu tentang berkhotbah. Jadi siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, dan bagaimanapun kita di luar menyampaikan kesaksian tentang Tuhan Yesus, itu sudah termasuk dalam homiletika, yaitu ilmu yang menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bersaksi, bagaimana nanti kita mengenalkan Tuhan Yesus, itu termasuk homiletika. Dan di sini tidak hanya sebatas kita di mimbar saja atau yang para pelayan yang menyampaikan firman Tuhan, tetapi kita nanti yang menginjil di luar. Nanti kita belajar ilmu-ilmu homiletika. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, di dalam berkhotbah itu ada 3 model atau 3 jenis dalam berkhotbah. Yang pertama itu adalah topikal. Nah, biasanya hamba Tuhan kalau mau cari praktis biasanya pakai topik-topik tertentu, seperti yang kita belajar setiap malam ini, misalnya tentang kasih. Kasih itu apa? Terus bagaimana tentang salib Tuhan Yesus itu menggambarkan apa? Nah, itu khotbah tentang topikal, topik-topik yang ingin diangkat, topik-topik yang ingin dibahas mengenai kebenaran firman Tuhan. Kemudian topikal itu bagian-bagian utamanya diambil dari topik atau pokoknya lepas dari teks. Jadi ayatnya bisa beragam. Misalnya dari Kejadian bisa ke Mazmur, dari Mazmur nanti bisa ke Matius. Nah, ayatnya banyak. Biasanya itu khotbah topikal karena topik-topik yang diangkat oleh pengkhotbah. Kemudian yang kedua itu ada tekstual. Nah, tekstual di sini biasanya dia membahas satu ayat lebih dalam. Misalnya kita membahas tentang, nanti kita akan sama-sama belajar di Matius 23 ya. Nanti kita akan sama-sama belajar. Jadi dia lebih ke 1 atau 2 atau 3 ayat yang lebih spesifik yang mau diangkat oleh pengkhotbah itu dengan tafsiran atau penggalian yang lebih dalam. Itu tekstual. Nah, yang ketiga yang akan kita pelajari yaitu
ekspositori. Khotbah ekspositori itu adalah khotbah di mana satu bagian Alkitab yang pendek atau panjang diartikan dalam suatu hubungan dengan satu tema atau pokok. Biasanya kalau pengkhotbah itu berkhotbah satu perikop atau dia mengambil satu pasal. Jadi pengkhotbah itu ada terkadang kita lihat misalnya tentang cerita Sakeus, dia ambil satu perikop. Nah itu tentang Sakeus semua. Nah itu khotbah ekspositori. Jadi dia bahas di situ Sakeus itu siapa, pekerjaannya apa, asalnya dari mana, apa pelanggaran-pelanggaran yang sudah dia perbuat. Nah itu adalah khotbah ekspositori dan diartikan atau ditafsirkan dengan sebenarnya berdasarkan langsung pada nas seperti itu. Jadi langsung dari nas tersebut. Bisa lanjutkan. Kemudian di sini kita bisa belajar 3 perbedaan. Aduh maaf kecil ya Bapak Ibu Saudara. Nah jadi saya akan sambil saya bahas satu persatu. Jadi topikal itu tadi fokusnya itu kepada satu topik atau satu tema. Jadi ayatnya bisa beragam. Dan contohnya itu misalnya tentang pemeliharaan Allah. Di situ dibahas di Mazmur 23 ayat 1, Matius 6 ayat 26, Filipi 4 ayat 19 dan Ibrani pasal yang 13 ayat yang kelima. Jadi banyak ayat yang diangkat yang berhubungan dengan pemeliharaan Allah. Nah, kelebihannya apa Bapak Ibu Saudara? Khotbah topikal ini dia luas, aplikatif dan menjawab kebutuhan jemaat. Misalnya nih, kalau KKR tentang kebutuhan mereka apa? Kesembuhan rohani. Jadi yang diangkat adalah tema-tema kesembuhan ilahi, kekuatan ilahi, bahkan kelepasan ilahi. Jadi tema-tema tersebut yang dipakai dalam khotbah topikal. Kemudian yang kedua yang dibahas di sini ya tekstual. Tadi menggali 1, bisa 2, bisa 3 ayat. Nah misalnya contohnya Tuhan gembala takkan kekurangan aku. Jadi dibahas cuma Mazmur 23 ayat 1. Jadi dibahas perkata perpenggalan. Jadi saya akan baca di sini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi ada 2 penggalan di situ, penggalan kalimat. Jadi dibahas satu persatu. Tuhan adalah gembalaku. Gembala seperti apa Tuhan itu? Nah, kemudian di situ takkan kekurangan aku. Jadi gembala seperti apa yang mencukupi kehidupan para yang dipeliharanya? Nah, atau kita sebagai umat Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan Yesus, apa saja yang Tuhan cukupkan sehingga kita tidak kekurangan? Nah, di situ 2 itu saja yang dibahas. Itu khotbah tekstual. Nah, dia lebih, kalau kelebihannya lebih ringkas. Jadi kita cuma bahas 1 ayat. Kemudian fokus cuma 1 ayat. Kemudian mudah diingat oleh jemaat. Jadi ingat, khotbahnya tadi tentang gembala yang baik itu Tuhan Yesus. Dia mencukupi kebutuhan kita, dia memberkati kita. Nah di sini kita belajar khotbah tekstual. Kemudian yang ketiga ekspositori, menguraikan perikop-perikop atau pasal ayat demi ayat. Jadi ayat demi ayatnya dibahas. Contohnya tadi kita nggak usah jauh ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 dan di situ dibahas lebih mendalam. Nah, lebih mendalam. Jadi ayat per ayat itu apa sih yang dibahas? Kemudian setia pada teks Alkitab. Jadi tidak lari kemana-mana ayatnya, cuma membahas Mazmur 23. Kalaupun ada ayat pendukung, itu pun tidak sebanyak yang topikal, karena ayat-ayatnya sudah ada di dalam nas tersebut. Kemudian selanjutnya manfaat dari khotbah ekspositori ini yaitu cara yang paling sederhana, karena semua bahan untuk khotbah ini sudah ada dalam nas yang diuraikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi lebih gampang kita membaca satu perikop. Nah kalau dalam perkuliahan, waktu saya berkuliah dulu,
kalau kita tidak mengerti satu teks atau nas atau pasal, kita membaca bisa sampai 50 kali. Jadi diulang-ulang sampai kita mengerti. Kalau misalnya kita belum mengerti, kita baca pasal sebelumnya dan pasal setelahnya. Jadi kita mengerti, oh Tuhan Yesus itu jalannya dari mana? Misalnya waktu perumpamaan orang Samaria yang baik hati, orang yang dirampok itu jalannya dari mana? Yerusalem ke Yeriko. Berapa mil jaraknya? Jadi itu semua kita pelajari satu persatu. Nah, apa saja yang dicuri? Nah, siapa saja tokoh yang ada di dalam? Nah, jadi ekspositor itu membahas yang ada di dalam nas pasal atau perikop yang dibahas. Kemudian keuntungannya khotbah ekspositori. Sebelum kita lanjut tadi ke Mazmur 23 ya Bapak Ibu Saudara. Di sini yang pertama, khotbah ini menjamin pengetahuan yang lebih baik tentang Alkitab. Mengapa? Karena kita mendalami satu perikop, mendalami satu pasal. Jadi nggak kemana-mana. Jadi kita bahas itu. Jadi pengetahuan kita lebih baik tentang ayat itu, tentang nas itu, tentang pasal itu, tentang perikop itu. Kemudian yang kedua, menuntut agar khotbah mencantumkan lebih banyak kebenaran Alkitab yang murni dan pandangan Alkitabiah. Jadi banyak kebenaran Alkitab yang kita dapatkan di situ. Kemudian yang ketiga, memimpin pengkhotbah untuk memasukkan khotbahnya banyak nasihat praktis. Jadi bisa ditarik ke zaman sekarang, bagaimana kehidupan jemaat zaman sekarang, bagaimana keadaan sekarang, karena Alkitab kita ini sangat relevan di berbagai macam kondisi, situasi, dan waktu. Jadi di sini kita belajar bahwa khotbah ekspositori itu bisa ditambahkan nasihat-nasihat yang praktis. Kemudian yang keempat, khotbah menjadi ekspositor atau pemberi penjelasan firman Tuhan dengan memberikan kesempatan berulang-ulang untuk menguraikan nas-nas Alkitab yang mungkin disebutnya selama pelayanan. Jadi khotbah ekspositori ini terkadang, jadi misalnya satu khotbah dengan khotbah yang lain itu membahas ayat yang sama, tetapi dalam penggaliannya itu berbeda. Misalnya Bapak Rekananus Matius membahas misalnya gembala yang baik tadi ya Bapak Ibu Saudara, misal dari sisi penggembalaan Yesus. Kemudian Bapak Gembala bisa dari sisi bagaimana umat Tuhan itu dipelihara oleh Tuhan, bagaimana perjalanan anak-anak yang digembalakan itu ketika dekat dengan Tuhan. Jadi di sini ada perbedaan persepsi, tapi tetap saling melengkapi. Disitulah indahnya itu dalam berkhotbah atau menyampaikan firman Tuhan. Jadi banyak yang digali, meskipun dari satu pasal, satu perikop atau satu nas, tapi banyak sekali yang bisa kita gali. Nah, kita akan langsung ke contoh kerangka khotbah ekspositori yang selanjutnya. Nah, di sini kita buka sama-sama di Mazmur 23 tadi. Nah, saya akan mencoba untuk membagikan contoh kerangka khotbah ekspositori. Jadi dalam khotbah itu Bapak Ibu sekalian, jadi ada judul dan ada kerangka-kerangka yang akan kita bahas. Nah, di sini saya membatasi dengan 3 kerangka. Yang pertama itu di ayat pertama dan ayat yang ketiga itu pemeliharaan Tuhan. Jadi di sini kita melihat di ayat yang pertama itu Tuhan gembalaku takkan kekurangan aku. Jadi artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan menjamin kita tidak akan kekurangan karena Tuhan memelihara kita. Kemudian di ayat yang kedua di situ Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sampai di situ dulu. Artinya di padang berumput hijau penuh dengan berkat Tuhan. Jadi pemeliharaan Tuhan tidak putus pada satu titik saja, tidak sampai, tidak hanya yang kita tidak kekurangan, tetapi Tuhan mencukupkan apapun yang kita perlukan. Bahkan Dia memberikan yang terbaik untuk kita. Kemudian Dia membimbing aku ke air yang tenang. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Sudah ada rumput, ada airnya. Jadi
semuanya itu tersedia oleh Tuhan. Jadi ayat 1 sampai ayat yang ketiga itu berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Dan di ayat yang ketiga di sini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Nah, jadi sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita. Nah, jadi di sini pemberian Tuhan itu sungguh luar biasa. Tidak hanya kita dicukupkan, kita tidak kekurangan, tapi Tuhan beserta dengan kita. Itulah pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi sudah sampai di ayat yang ketiga. Berarti kerangka yang pertama sudah selesai ya Bapak Ibu, pemeliharaan Tuhan. Kemudian yang kedua di sini yaitu perlindungan Tuhan di ayat yang ke maaf Bapak Ibu Saudara, salah baca saya. Ayat yang ketiga tadi, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Itu yang pas ayat yang ketiga. Maaf ya Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Yang ayat keempat, sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya. Artinya perlindungan Tuhan itu luar biasa. Setelah Dia memelihara kita, di kerangka yang kedua Dia melindungi kita karena Dia beserta dengan kita. Kemudian gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi gadah dan tongkat Tuhan itulah yang menghibur aku. Jadi perlindungan Tuhan itu sungguh luar biasa. Kemudian di ayat yang kelima dan ayat yang keenam itu persekutuan dengan Tuhan. Saya akan bacakan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di depan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku semua hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi persekutuan dengan Tuhan itu indah. Jadi Dia bersama-sama dengan kita, dan Dia akan ada selama-lamanya seumur hidup kita di dalam hidup kita. Nah, di sini itu ada contoh kerangka khotbah ekspositori yang sederhana. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara, mungkin nanti Bapak Gembala mungkin bisa nanti yang ikut pendalaman Alkitab boleh sama-sama lain kali kalau ada waktu sama-sama kita belajar pelan-pelan menyusun kerangka khotbah. Jadi tidak hanya kita pergunakan di mimbar saja Bapak Ibu Saudara, tetapi kita waktu mengabarkan Injil, kita memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, itu sangat baik Bapak Ibu Saudara. Kita menggali lebih dalam, jadi kita tidak sembarangan menjawab, kita tidak asal istilahnya ya, asal bunyi, tapi kita sudah mendalami firman Tuhan itu, bagaimana Tuhan itu yang kita gali, yang mau kita ceritakan ke orang dari pengalaman hidup kita. Terus apalagi kalau misalnya Tuhan dalam ayat sekian itu memberikan kekuatan untuk kita, saya diberkati. Jadi kita banyak merangkul jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Dan inilah yang dapat saya sampaikan, meskipun singkat, saya percaya kita sama-sama bisa belajar dari pasal yang sederhana tadi, Mazmur 23, dari pemberian Tuhan, perlindungan Tuhan, dan persekutuan dengan Tuhan. Jadi kita belajar khotbah ekspositor ini, meskipun sederhana, tapi kita bisa gali lebih dalam. Karena kita hamba Tuhan di sini, amin. Anak-anak Tuhan, amin. Nah, kita sama-sama belajar. Tidak hanya membaca, tapi kita menggali. Apa sih yang Tuhan mau buat saya hari ini? Apa sih yang Tuhan mau saya pelajari hari ini? Nah, itu kita terapkan dalam saat teduh kita. Kita tidak hanya memuliakan Tuhan, tapi kita di sini belajar firman Tuhan. Amin buat kebenaran yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama berlutut di hadapan Tuhan.
seperti itu saya haus, rindu aliran sungai. Seperti itu saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu
jemaatmu, anak-anakmu, para pelayanmu, kami berkumpul pada malam hari ini Tuhan. Kami memuji, kami belajar firman-Mu, dan kami mau bersapaan Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Kau memberkati setiap kami, Kau yang mencukupkan setiap kami, Kau yang selalu beserta dengan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan pada malam hari ini kami bersyafaat. Kami mau berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini. Kami sekalian, baik kami yang hadir maupun yang belum hadir pada malam hari ini, kami taruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap kami, pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami kerjakan. Kau berhasil dan beruntung. Kau yang memberikan kami kekuatan di saat kami lemah. Kau yang memberikan kesembuhan ketika kami sedang sakit, ketika kami sedang mengalami kelemahan tubuh. Engkau yang beracara atas setiap kami. Engkau menjamah kami, melindungi kami sembuh Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami yang dalam keterikatan kuasa Tuhan, Kau lepaskan kami dalam pergumulan berat, Kau berikan jalan keluar. Sebab kami tahu hanya satu-satunya Engkau Tuhan, hanya satu-satunya Engkau Allah kami, Yesus Kristus yang hidup. Engkau sudah mengorbankan diri untuk setiap kami, sehingga pada malam hari ini kami akan berserah, kami bersandar kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau
Engkau yang ada dalam setiap kami, Engkau yang bergerak dalam kehidupan kami, Roh Kudus ada dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa Tuhan untuk setiap para pengurus, untuk setiap para pelayan Tuhan yang melayani, yang membantu dalam pengurusan di gereja ini. Engkau yang memberkati mereka, baik yang melayani mimbar maupun sampai ke depan pintu, semua Tuhan memberkati. Engkau memberikan pengurapan atas setiap kami para pelayan, sehingga kami melayani Engkau bukan melayani biasa-biasa, tetapi boleh membawa pengurapan daripada Engkau, sehingga kami boleh menggetarkan, kami boleh mendobrak setiap liku-liku, setiap kerjaan iblis yang mau mengganggu di gereja ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa memakai kami melalui urapan-Mu, melalui kuasa-Mu yang ada dalam setiap kami orang-orang percaya-Mu. Dan Engkau memakai secara khusus untuk para pengurus yang terlibat dalam pengurusan, baik yang ada di sekolah minggu, di WBI, di Pemuda Remaja, di umum, bahkan di Natal, semuanya kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang berikan hikmat marifat atas setiap para pengurus, sehingga mereka boleh memberikan hidupnya, memberikan visi dan misi dalam pelayanan mereka, sehingga pelayanan mereka boleh memberkati dan jemaat di tempat ini, dan program-program yang mereka susun boleh sesuai dan boleh sekehendak dengan rencana atas gereja ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap ibadah yang dilaksanakan, baik ibadah sekolah minggu, ibadah pemuda remaja, ibadah WBI, ibadah ucapan syukur, ibadah hari minggu, dan ibadah doa seperti malam hari ini, dan ibadah-ibadah yang lain. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami butuh kehadiran-Mu Tuhan, kami butuh lawatan-Mu atas setiap ibadah-ibadah ini. Tuhan, kami minta campur tangan-Mu, kami butuh kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan beracara atas setiap ibadah kami, dan kami percaya ketika Engkau beracara, semuanya terjadi. Bahkan kami yakin dan percaya Tuhan, semua mujizat-Mu, tanda-tanda heran terjadi di tempat ini, karena kami percaya Engkau yang beracara atas setiap kami umat-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan Bapak Ibu dan Ibu Gembala kami di tempat ini, beserta anak-anak, cucu mantu, dan seluruh keluarga besarnya. Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, Engkau yang mengurapi pelayanannya. Mereka adalah orang tua rohani di tempat ini. Berikan umur yang panjang, terus berikan penyertaan atas kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menuntut kami umat jemaat di tempat ini untuk semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kota kami, bangsa kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Indonesia tidak baik-baik saja, kota kami tidak baik-baik saja, tapi kami yang percaya ketika Engkau hadir di kota kami, di bangsa kami, maka kami aman, kami tentram, kami ada dalam perlindungan Tuhan. Dan Engkau menyertai, Engkau memberkati, bahkan Engkau memberikan kekuatan atas setiap kami untuk mampu melewati hari-hari kami, sebab Engkau ada selalu beserta dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, ke depannya Engkau yang terus hadir di dalam bangsa ini, di kota ini, sebab kami tahu kesejahteraan kota ini, kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Untuk itu Tuhan, Engkau yang terus melindungi bangsa kami, Engkau yang terus menjaga kota kami Tuhan. Engkau pakai umat-umat-Mu, Engkau pakai hamba-hamba-Mu yang ada di kota ini, yang ada di bangsa ini, untuk bersatu, sehati, seia dan sekata, untuk berdoa, untuk menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang sendiri yang beracara, bahkan sampai ujung bumi boleh mendengar kemuliaan Tuhan melalui kabaran Injil yang kami beritakan, sebab Engkau memakai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau menyertai, melindungi, menjaga kami hingga sampai tempat tujuan kami dengan selamat. Dan kumpulkan kami Tuhan pada ibadah-ibadah yang lain bersama saudara-saudara seiman kami di tempat ini, untuk menaikkan pujian penyembahan dan sama-sama belajar akan firman-Mu. Ini doa dan permohonan kami pada malam hari ini, dan di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua